Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Faqala Allah ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah tak henti-hentinya kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu saling memberi nasihat di dalam kebaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi bersama channelnya Abu Sami Kufara, dan di kesempatan Jumat Barakah yang penuh dengan barakah ini, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan bagian yang sangat penting dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh tingkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, orang tersebut akan ikhlas melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah sampaikan kepada kita. Dengan iman pula orang tersebut dapat menerima qada dan qadarnya Allah, sabar menerima segala ujian yang Allah berikan, baik ujian yang besar ataupun ujian yang ringan. Terlebih ujian yaitu nikmat kesehatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya untuk kita semua menjaga keimanan kita kepada Allah dan memperkuatnya agar tidak goyah oleh apapun. Dan pokok yang terpenting dalam kita menjaga dan meningkatkan keimanan kita, di antaranya yaitu bagaimana kita selalu membaca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan petunjuk yang paling utama, petunjuk untuk keselamatan untuk kita semua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus 57, yang mana artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada kita.
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagaimana cara yang kedua untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu berusaha lebih istiqamah dengan syariat Islam. Orang yang istiqamah terhadap agama Allah, maka kepada orang tersebut akan diturunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Dan dengan istiqamah, maka Allah akan memelihara keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW menggambarkan maksiat ibarat noda yang menempel di hati. Semakin banyak noda yang menempel, ketika tidak dibersihkan, maka dia akan menutupi hati kita. Jangan jadikan hati kita qaswah, menjadi keras. Karena apabila ada penyakit dalam hati kita tidak dibersihkan, maka penyakit itu akan menjadi besar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Barang siapa, ya, Allah akan tambah penyakit itu, ya, Allah akan tambah penyakit itu. Dan jikalau kita tidak mau membersihkannya, maka akan Allah tambah. Kemudian bagaimana cara kita yang selanjutnya untuk meningkatkan keimanan kita, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tentunya orang-orang yang mengajarkan tentang agama Islam ini. Berteman dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu faktor pendukung untuk perubahan kita, untuk hijrah kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh pula. Barang siapa yang berkumpul atau kehidupannya sehari-harinya duduk bersama penjual minyak wangi, dia pasti akan mendapatkan wangi di bajunya. Tapi kalau orang yang berteman dengan permainan api, maka dia akan mendapatkan percikan api itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 28, yang mana artinya, wahai, celakalah aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Rasulullah SAW bersabda, kualitas agama seorang itu bisa dilihat dari teman akrabnya. Itu bisa dilihat dari teman akrabnya. Maka hendaklah ia di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman, ya. Sahabat Abu Sa'id Tutor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan Jumat ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk selalu menjaga kualitas ibadah kita. Dan saya selalu mengingatkan, mewasiatkan bahwasanya yuk sama-sama kita jaga lisan kita agar kita tidak sembarangan berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan Jumat ini ada manfaatnya, dan bagi saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan. Saya adalah manusia biasa
perkataan manusia lebih condong pada keburukan daripada kebaikan. Yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan cepat ini kita tetap selalu semangat dan semangat. Oke, itu saja yang bisa Abdul Sami Kutor berikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijama.